Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit untuk program studi ilmu komputer FMIPA Universitas Pakuan. Dalam pertemuan hari ini akan dibahas materi tentang relasi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang himpunan. Harapannya mahasiswa mampu memahami, membedakan antara relasi dengan fungsi, tapi yang di pertemuan ini kita akan membahas relasi terlebih dahulu. Baik, eh, relasi dalam hal ini relasinya biner antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A plus B. Notasinya adalah R. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya bahwa di sini R ini merupakan himpunan bagian dari A cross B. A cross B. Nah, sebagai gambaran, Anda memahami relasi itu notasinya terlebih dahulu. Jadi, andaikan di sini ada A, ada B, itu anggota dari R gitu ya. Maka relasi di sini jadi ini berelasi antara A dan B dengan R itu ditulisnya seperti ini. Nah, seperti itu. Andaikan tidak berelasi gitu ya. Seperti ini nulisnya. Jadi tidak berelasi. Kalau tidak berelasi maka nulisnya R-nya di coret gitu. Nah, di mana yang direlasikan antara daerah asal dan daerah kawan. Waktu SMA atau waktu SMP Anda pernah belajar tentang seperti ini kan. Ini misalkan adalah A gitu ya. Ini adalah B gitu ya. Yang dipetakan dari A ke B. Yang namanya domain yang ini. Enggak, yang namanya kodomain yang ini. Nah, gitu. Jadi tapi di dalam kodomain tidak semuanya terpetakan. Ada beberapa yang tidak, maka Anda harus membedakan antara kodomain dengan rank. Misal diberikan di sini A dan B, misalkan di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Lalu dipetakan misalkan di sini A ke 1, A ke 2 gitu ya. B ke 3. Nah, gitu ya. Nah, di sini yang namanya domainnya berarti Anda lihat yang ada di sebelah kiri ya, itu A, B gitu ya. Yang namanya kodomainnya itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini ada yang namanya range ya. Range itu daerah hasilnya. Di sini tidak semuanya. Itu hanya berapa? 1, 2, dan 3. Gitu. Oke. Jika Anda belum paham bisa chat di kolom di bawah. Nah, lalu diberikan contoh yang pertama ya. Jadi kalau Anda lihat di sini misalkan ada nama mahasiswa, kemudian ada nama mata kuliah gitu misalkan. Ada nama mahasiswa, ada nama mata kuliah. Relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Jadi andaikan di sini ada Anis gitu ya. Saya tulis misalkan di sini A-nya itu seperti ini. Ini ada Anis, kemudian ada Budi, ada Cakra gitu ya. Ini A, kemudian di sini ada nama mata kuliah. Nah, nama mata kuliahnya saya tulis 221,
kemudian 251, kemudian 342, kemudian 323. Lalu diminta tentukanlah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Dan perlu Anda perhatikan di sini ada mata kuliah yang genap yaitu 342. Nah, kalau ditanyakan semestanya yaitu A cross B-nya adalah semua kemungkinan yang ada dari A ke B di sini. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini berarti A itu bisa dipetakan ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke situ. Begitu juga B, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Begitu juga C, ya. Nah, itu yang namanya A cross B. A cross B. Semua kemungkinannya. Gitu ya. Tapi coba kita akan hapus aja dulu nih. Nah, yang kita ambil itu adalah misalkan R yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh Anis itu misalkan di sini Anis ngambilnya IK 251, berarti Anis ini. Kemudian Anis 323, gitu ngambilnya ini, gitu ya. Kemudian Budi 221. Nah, gitu. Kemudian Budi 251. Kemudian Cakra 323, 323. Nah, gitu ya. Maaf. Suka error kadang ini. Sebentar. Di sini oke, ini tidak bisa dihapus yang ininya ya. Oke, tidak disibukkan dengan ini ya. Maksudnya Anda bisa memperhatikan yang ini. Berarti ini relasinya Anda lihat bahwa kalau tadi cukup dilihat di sini bahwa hubungan antara domain dan kodomain itu berdasarkan permintaan atau definisi yang disebutkan di awal. Baik. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah ini sebagai latihan Anda nih. Misalkan di sini Anda diberikan P itu 234, Q-nya 248, 9, 15. Jika didefinisikan relasi dari P ke Q itu P, Q anggota dari R. Jika P habis membagi Q, tentukan relasi R. Oke. Di sini kita bahas saja ya. Yang pertama, Anda menuliskan P-nya. Kemudian yang kedua, Anda menuliskan Q-nya. Di sini ada P, di sini ada Q. Lalu di P ini adalah membagi Q. Berarti andaikan saya tuliskan di sini 2, ini 3, ini 4, kemudian di sini angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, angka 15. Terus Anda perhatikan bahwa apakah 2 itu membagi 2? Maka kalau iya, maka hubungkan. Apakah 2 membagi 8? Iya. Apakah 2 membagi 8? Membagi 4? Apakah 2 membagi 9? Tidak. Apakah 2 membagi 15? Tidak. Nah, berarti 2 sudah cukup. Berarti Anda bisa menuliskan seperti ini. R-nya itu 2,2, 2,8, 2,4, 2,8. Begitu juga untuk si angka 3. 3 itu membagi 2 jelas tidak, berarti 3 itu hanya membagi berapa?
9 dan 15. Berarti Anda bisa menulis di sini berapa? 3,9. 3,15. Ini kenapa tidak diteruskan ke kanan? Karena kalau diteruskan ke kanan nggak terlihat nanti di layar. Begitu juga yang 4. 4 membagi berapa? 4 itu membagi 4. 4 itu membagi 8. Nah, berarti Anda lihat di sini ada 4,4, ada 4,8. Ini relasi yang menghubungkan antara P dan Q, gitu ya. Untuk nomor 2-nya silakan Anda coba-coba ya di rumah. Baik. Kemudian relasi itu bisa direpresentasikan dalam bentuk diagram panah. Jadi kalau Anda lihat di sini hampir sama seperti yang tadi disampaikan di awal. Ini bentuknya panah gitu ya, dari P ke Q atau dari A ke A. Lalu didapat juga direpresentasikan dalam bentuk tabel di mana kolom A itu menyatakan domain, kolom B-nya menyatakan range atau daerah hasil yang dihubungkan dari A ke B. Oke. Nah, yang menarik di sini. Jadi ternyata relasi itu bisa dibuat dalam bentuk matrik. Jadi Anda pernah belajar matrik ini di SMA ya. Ternyata relasi itu bisa dibuat dalam matrik. Nah, andaikan matriknya ini adalah M, di mana ditulis menjadi MIJ gitu ya, MIJ. Nah, di sini didefinisikan bahwa bernilai 1 jika berelasi dan bernilai 0 jika tidak berelasi. Artinya A, I, B, J gitu ya. Ini anggota dari R. Kalau yang ini bukan anggota dari R. Gitu. Nah, sebetulnya melihat apakah itu berelasi atau tidak gitu ya. Saya akan ambil contoh sederhana, misalkan di sini. Misalkan di sini 1 2 lah ya. Kedua, di sini misalkan ada A, B, C, D gitu ya. Lalu dari P ke Q berelasi ya, misalkan ini berelasi. Kita hubungkan misalkan 1 itu ke A, 1 itu ke B, 2 itu ke C gitu misalkan. Maka Anda jika diminta membuat matrik relasi dari P ke Q, Anda cukup menulis seperti ini ya. Ini misalkan matrik M-nya. Ingat di sebelah kiri itu anggotanya hanya ada 2, yaitu 1 dan 2. Berarti ini 1, 2 gitu kan. Kemudian yang sebelah kanannya atau domainnya itu terdiri dari A, B, C, D. Sehingga di sini matriknya berarti ordonya itu 2 kali 4. Kita lihat. Kembali lagi ke definisi di sini. Bahwa Anda tahu 1 itu jika berelasi, 0 itu jika tidak berelasi. Berarti Anda lihat di sini apakah 1 berelasi dengan A? Iya, maka tulis angka 1. 1 berelasi dengan B? Iya. Tapi 1 tidak berelasi dengan C dan D, maka ini tulisnya 0. 0. Begitu juga 2. 2 tidak berelasi kecuali dengan C. Berarti ini 0 semua. Ya. Kecuali di C. Gitu. Sehingga matriknya adalah 1 1 0 0 0 0 1 0. Bisa ya dipahami mengenai representasi relasi dalam bentuk matrik. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke bentuk yang berikutnya. Nah, di sini relasi itu bisa dituliskan dalam bentuk graf berarah. Jadi Anda bisa lihat di sini relasi pada himpunan dapat direpresentasikan dalam graf berarah atau
istilahnya di graph atau direct graph, di mana graph itu terdiri dari 3 komponen penting. Pertama adalah titik atau istilahnya simpul atau vertex. Yang kedua itu sisi atau busur atau arch, dan yang ketiga adalah relasi yang berkorespondensi antara titik dan sisi. Jadi kalau dilihat dari gambar di sini, ini Anda ini kan kumpulan dari titik-titik nih. Sini ya titiknya ada 4, ya. Di mana ini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D. Kalau Anda lihat di sini dari A ke B itu kan berelasi nih. Ini dihubungkan dengan tanda panah. Kemudian dari B ke A juga berelasi, gitu ya. Lalu dari C ke A itu berelasi. Ini hubungkan dengan tanda panah. Kemudian dari C ke D, gitu ya, dari C ke D. Kemudian di sini berelasi lagi. Nah, ini saling berhubungan. Nah, dan di sini ada yang namanya loop. Loop itu adalah yang merelasikan dari dirinya sendiri. Jadi di sini ditulisnya adalah A, A. Nah, dari apakah ini bisa dibuat dalam bentuk matrik? Bisa, bisa. Matriknya bagaimana? Matriknya di sini hampir sama dengan yang tadi, gitu ya. Kalau Anda lihat di sini M-nya adalah berarti di sini A, B, C, D. Kemudian di sini ada lagi A, B, C, D, gitu ya. Lalu kita bikin seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu kita isi ya dalamnya ini dengan angka-angka. Apakah A dengan A berelasi? Ya. 1A dengan B? Ya, 1A dengan C? Tidak ya, karena yang C dengan A berelasinya. Berarti ini 0. A dengan D tidak, berarti 0. Kemudian di sini B dengan A itu berelasi, berarti 1. B dengan B tidak, B dengan C tidak, B dengan D ya. C dengan A ya 1, C dengan B tidak, C dengan D ya 1, C dengan C tidak, C dengan D 1. D dengan A tidak, D dengan B ya, D dengan C melawan arah berarti tidak ya, berelasi ya. Sebetulnya di sini kalau melawan arah ini berelasi, tetapi kita tulis ya, D dengan C itu 0, D dengan D berarti 0, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan 1 jika berelasi, tetapi di sini Anda arahnya ini menjadi patokan misalkan. Sebetulnya ini harusnya ada plus dan minusnya ya. Ketika D dengan C itu kan tidak ada arah ke C-nya, berarti itu minus. Tapi untuk sementara kita lihat karena ini berelasi, kita kasih ini dulu ya. Untuk yang D dengan C-nya ini kita hubungkan terlebih dahulu. D dengan C ini kita kasih angka 1 ya. Begitu juga berarti dengan A dengan B, A dengan B, A dengan B, A dengan C. Kalau dianggap ini harus berelasi, C. A dengan D, A dengan D itu tidak ada. Kemudian C dengan A dengan C, C dengan A. Ya, seperti itu.
Tapi untuk graf nanti akan dibahas lebih jauh lagi. Ini sebagai gambaran saja ya. Jadi kalau ada kekeliruan kalian bisa baca kembali. Baik, kita lanjutkan sifat-sifatnya di dalam sifat apa namanya relasi itu ada yang namanya pertama adalah refleksif. Jadi refleksif itu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika terdapat A, A anggota R untuk setiap A di A dan R pada himpunan A tidak refleksif jika A di A sedemikian sehingga A, A-nya tidak di R. Jadi artinya begini, andaikan R itu habis membagi pada bilangan bulat positif karena setiap bilangan bulat positif itu habis membagi dirinya sendiri sehingga A, A itu anggota dari R untuk setiap A di A. Andaikan Anda belum jelas, misalkan begini. Kalian tahu nggak bulat positif itu apa aja angkanya? 1, 2, 3, dan seterusnya kan? Nah, lalu R ini membagi habis himpunan bulat positif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan diri sendiri. Apa R-nya di sini? Berarti 1 membagi habis 1. Iya kan? 2 membagi habis 2. 3 membagi habis 3. Dan seterusnya ini. Nah, artinya setiap bilangan bulat positif itu habis dengan dirinya sendiri. Berarti ini termasuk refleksif karena di sini A, A. Jadi di sini A-nya itu di P di R. A-nya itu di P. Ya. Dan di sini A, A-nya itu di R. Anggota dari R. Gitu ya. Jadi ini bersifat refleksif. Nah, contoh lain kalau di dalam graf untuk melihat apakah itu refleksif atau tidak, lihat aja. Andaikan di sana ada loop, ada loop, maka itu dipastikan refleksif. Jika tidak, maka itu bukan. Kemudian sifat yang kedua apa? Yang kedua adalah transitif, ya. Jadi di dalam transitif kita akan lihat apa perbedaannya dengan refleksif. Ternyata yang namanya transitif jika A, B di R, B, C di R, maka A, C di R untuk setiap A, B, C di A. Artinya Anda untuk mengecek apakah ini transitif atau tidak tinggal dicek begini. Misalkan di sini ada A, B gitu ya. Lalu di sini B, C. Maka Anda lihat apakah ada A, C-nya di sini? Tidak. Jadi kalau kita lihat yang pertama misalkan, yang R yang pertama, Anda lihat misalkan 3,2 misalkan. 3,2 berarti harus ada angka 2 di sini. 2,1. Apakah ada 3,1? Ada, maka ini memenuhi sifat transitif. Coba yang lainnya, misalkan 4,1. 4,1 berarti ini 1, bukan 4,1 kalau untuk kasus ini ya. 4,2 misalkan 4,2 dan di sini saya lihat 2,1. Berarti Anda harus melihat apakah ada 4,1. Ternyata ada. Berarti ini memenuhi. 4,3 misalkan 4,3 berarti di sini 3,2. Anda lihat lagi apakah ada 4,3. Maka kalau ada berarti ini memenuhi. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Nah, ketika memenuhi hal seperti ini maka R-nya itu relasinya itu bersifat transitif. Jika tidak maka tidak transitif. Contohnya nomor 2. Apa yang membuat tidak transitif? Coba Anda lihat di sini, misalkan ya, yang membuat bukan transitif. Anda lihat di sini 2,4 misalkan. 2,4 berarti pasangannya harus 4 kan? 4,2. Apakah ada 2,2? Ternyata tidak ada. Maka ini tidak transitif. Nah, kemudian yang nomor 3-nya 1,2, 3,4
jelas itu bersifat transitif karena memenuhi A, C. Berarti ini 1,2-nya ini transitif ya. Ini 1,2-nya bersifat transitif. Kemudian yang nomor 4 di sini ya, nomor 4 ya. Nomor 4 itu Anda lihat di sini coba X tambah Y gitu ya. Patokannya ke sini ya, 6. Andaikan Anda mengambil angka 2,4, kenapa 2,4? Karena 2,4 itu kan 6. Kalau dijumlahkan 2 tambah 4 itu 6. Berarti Anda harus mengambil 4,2 nih. Apakah Anda lihat 2,2 memenuhi ke sini? Ternyata tidak. Berarti ini tidak bersifat transitif. Cukup mudah ya kalau jika Anda dalam bentuk persamaan. Kemudian yang berikutnya adalah simetrik dan antisimetrik. Jadi kalau simetrik itu begini. R pada himpunan A disebut simetrik jika A, B di R, maka B, A di R juga untuk suatu A, B-nya di A. Jadi andaikan tidak memenuhi di atas maka disebut tidak simetrik ya. Nah, tapi kalau antisimetrik A, B di R, B, A di R jika dan hanya jika A sama dengan B untuk suatu A, B-nya di A, maka disebut antisimetrik. Untuk lebih jelasnya Anda lihat di sini A-nya ini terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 4. Relasi yang pertama disebut simetrik. Kenapa? Karena andaikan Anda mengambil 1,2 gitu ya dan 2,1 dan ternyata di sini 1,1-nya ada di situ. Ya. Jadi ini di R gitu ya. Ini di R, ini di R juga gitu ya. Maka ini juga di R. Nah, gitu. Dimana 1,2-nya ada di A, gitu ya. 1,2-nya ada di A. Jadi cukup Anda perhatikan angka yang memenuhi tadi aturan simetrik, gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 itu antisimetrik. Kenapa? Angka yang sama, jadi ini andaikan 1,1 ya Anda masukkan, berarti kan tadi lihat A, B di R, gitu ya. Kemudian B, A di R, di mana di sini A sama B-nya harus sama. Jelas kan? 1,1 di R. 1,1 di R berarti 1 dengan 1. Berarti yang nomor 2 itu antisimetrik. Kemudian yang nomor 3-nya, apa yang menyebabkan itu bukan antisimetrik? Coba Anda lihat di sini. 2,3 gitu ya. 3,2 gitu ya. Dan 2,3 ini di R. Tapi lihat, apakah 3,2-nya di R? Ternyata ini tidak di R. Nah, seperti itu. Jadi, yang nomor 3 ini bersifat tidak simetri. Oke, kita lanjut yang hampir terakhir nih, yang relasi inverse. Kalau inverse itu sendiri adalah kebalikan. Jadi, kalau Anda lihat, tadi R, maka notasi untuk inverse itu R pangkat min 1 disebutnya R inverse gitu ya. Dimana relasi, ini bukan relasi ya, relasi dari A ke B, inverse-nya adalah dilambangkan dengan R inverse adalah relasi dari B ke A. Jadi membalikan ya, dari A ke B jadi B ke A. Jadi kalau Anda menulis tinggal B, A, di mana A, B-nya itu di mana? Di R. Gitu, seperti ini. Jadi contoh sederhana di soal nomor 7, kalau P-nya 2, 3, 4, Q-nya adalah 2, 4, 8, 9, 15, maka andaikan ini adalah menghubungkan dari P ke Q,
ini adalah ini adalah R, maka yang namanya R inverse itu kebalikan dari sini. R inverse ini. Saya ambil contoh di sini. Saya ambil contoh 2,4 lah. 2 ini 4. Kan kalau Anda hubungkan di sini berarti 24. Jadi R yang pertama adalah 2,4 misalkan. Maka di sini R inverse-nya apa? Ya tinggal dibalik, berarti 4,2. Begitu juga dan seterusnya. Ini juga sama. Mudah ya untuk dipahami. Oke. Selanjutnya adalah cara menuliskan matrik di dalam R inverse. Jadi diberikan M adalah matrik yang disajikan untuk sebuah relasi. Nah, untuk menyajikan matrik inverse-nya tidak dilakukan seperti rumus inverse ketika Anda belajar di SMA 1/determinan. Tapi R inverse-nya itu cukup Anda transposkan saja. Yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Anda lihat di sini, barisnya kan 3 nih, kolomnya ada 5. Maka Anda rubah menjadi barisnya jadi 5, kolomnya jadi 3. Jadi tidak usah menggunakan rumus inverse, cukup Anda ubah menjadi transpose. Nah, kemudian operasi pada relasi, ada operasi irisan, gabungan, pengurangan, penjumlahan, hampir sama ya pada irisan yang telah kita pelajari di sebelumnya. Misalkan antara R1 dan R2, maka yang namanya irisan cari yang samanya. Kalau gabungan yang sama dan yang beda dituliskan kembali. Kemudian kalau pengurangan R1 dikurangi R2, itu semua anggota di R1 dikurangi yang sama dengan R2. Begitu juga R2 min R1 gitu ya. Begitu juga R1 tambah R2. Nah, lalu di sini yang terakhir ini yang akan kita bahas yaitu tentang matrik relasi. Anda lihat di sini bahwa MR1 digabung R2 maka ini sama saja dengan MR1 gitu menggunakan konsep logika yaitu atau MR2. Jadi Anda lihat di sini contoh yang pertama ya. Jadi kalau ini salah nulis saya ini. MR1 sama dengan bukan sama dengan ya itu dan tentukan ini dan ini gitu ya maksudnya. Coba Anda lihat di sini matriknya apa? Pernah di logika itu pernah belajar kan? Jadi kalau atau itu 0 dengan 0 berarti 0 gitu ya. 0 dengan 1 berarti 1, 0 dengan 0 bukan 0 dengan 0 atau 0 gitu ya. 1 atau 0 berarti 0, 1, 0 atau 1 berarti 1, 1 atau 1, 1, 1, 1, 0. Nah inilah matrik dari yang pertama. Ya, jadi kalau yang ini, kemudian yang kedua, kalau MR1 bukan diiris ya, ini iriskan dengan R2 maka ini sama saja dengan dalam logika itu menggunakan konsep dan ya. Jadi Anda bisa lihat ini matriknya apa berarti 0 dan 0 berarti 0 0 dan 1 0 0 gitu 1 0 0 1 1 0 0. Artinya kalau di dalam dan itu akan berlaku benar jika semuanya benar, tapi kalau di dalam atau akan bernilai salah jika semuanya salah. Mungkin ini saja ya, mudah-mudahan ini memberikan stimulus untuk Anda belajar lebih lagi dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.